Perkenalkan, nama saya Marcel Filemon, saya kelas dari 11 IPS 1 dan saya akan menjelaskan materi Revolusi Rusia. Revolusi Rusia pada 1917 adalah sebuah gerakan politik di Rusia yang memuncak pada tahun 1917 dengan penggulingan pemerintahan provinsi yang telah mengganti sistem Tsar Rusia dan menuju kepemimpinan Uni Soviet yang berakhir sampai keruntuhannya pada 1991. Revolusi ini dapat dilihat dari dua fase berbeda. Yang pertama adalah Revolusi Februari 1917 yang mengganti otokrasi Tsar Nicholas II Rusia, Tsar Rusia yang efektif terakhir, dan mendirikan Republik Liberal. Fase kedua adalah Revolusi Oktober yang diinspirasikan oleh Vladimir Lenin dari Partai Bolshevik memegang kuasa dari pemerintahan provinsi. Revolusi kedua ini memiliki efek yang sangat luas, memengaruhi daerah, kota, dan pedesaan. Meskipun banyak kejadian bersejarah terjadi di Moskwa dan Saint Petersburg, ada juga gerakan di pedesaan di mana rakyat jelata merebut dan membagi tanah. Pengaruh Revolusi Rusia. Revolusi Rusia telah berhasil menumbangkan kekuasaan Tsar Nicholas II yang memerintah secara diktator. Rakyat Rusia merasakan kehidupan di berbagai bidang akibat kediktatoran Tsar Nicholas II. Akhirnya berhasil menghimpun kekuatan dan menentang kekuasaannya dalam bentuk revolusi. Revolusi Rusia telah berhasil menumbangkan kediktatoran Rusia. Di samping itu, revolusi Rusia yang berpaham komunis akhirnya berhasil mengubah haluan negara tersebut ke arah negara komunis. Seperti revolusi-revolusi lain, revolusi Rusia juga membawa dampak baik bagi Rusia sendiri maupun bagi negara-negara di kawasan di dunia termasuk Indonesia. Pengaruh revolusi Rusia terhadap perkembangan pergerakan nasional Indonesia tampak jelas dengan berkembangan paham Marxis yang kemudian melahirkan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Benih-benih Marxisme dibawa masuk ke Indonesia oleh seorang Belanda yang bernama Henk J. F. Im Snively. Atas dasar Marxisme inilah pada tanggal 9 Mei 1914 di Semarang, Snively bersama-sama dengan J. A. Brandsteder, H. W. Deckard, dan P. Baxma berhasil mendirikan Indische Social Demonstrative Vereniging atau ISDV. Snively kemudian melakukan infiltrasi atau penyusupan kader-kadernya ke dalam tubuh Sarekat Islam dengan menjadikan anggota-anggota ISDV sebagai anggota SI dan sebaliknya anggota-anggota SI menjadi anggota SDV. Dengan cara ini Snively dan kawan-kawannya telah mempunyai pengaruh yang kuat di kalangan SI. Lebih-lebih setelah berhasil mempengaruhi beberapa pemimpin SI seperti Semaun dan Darsono. Akibatnya si cabang semakin jelas warna Marxismenya sehingga menyebabkan Sarekat Islam terbelah menjadi dua pihak. Pihak satu tetap berpihak kepada Oso Marset, Jo Kramyonoto si Putih, dan pihak dua berpihak kepada Semaun dan Darsono si Merah. Pada tahun 1919 ISDV diubah menjadi Partai Komunis Hindia Belanda dan selanjutnya pada bulan Desember 1920 menjadi Partai Komunis Indonesia. Dengan demikian, Revolusi Prancis, Revolusi Amerika, dan Revolusi Rusia berpengaruh terhadap munculnya pergerakan nasional Indonesia. Latar belakang Revolusi Rusia. Pada masa pemerintahan Nicholas II, Rusia merupakan sebuah kerajaan dengan sistem yang tidak demokratis yang memerintah dengan tangan besi. Corak pemerintahan Tsar pada masa Nicholas II diantara melibatkan penindasan terhadap kebebasan sipil, kebebasan intelektual, dan hak asasi manusia. Banyak masyarakat mengeluhkan kesenjangan strata ekonomi dan stratifikasi kelas sosial mereka yang akhirnya membawa puncak kemuakan terhadap kaum borjuis yang selalu mempertahankan dirinya dalam kemewahan dengan semena-mena, mengorbankan tenaga kerja tak terbatas dengan upah yang sangat sedikit milik kaum buruh dan petani miskin dengan populasi kaum pekerja mencapai 80% dari total penduduk. Karena alasan ini, kelas pekerja adalah kekuatan utama untuk perubahan sosial. Dalam jumlah yang terus bertambah, pekerja berusaha untuk mengorganisir serikat pekerja untuk menangkan kondisi yang lebih baik. Rezim Tsar dan kapitalis yang sering menekan upaya reformasi mereka. Represi ini dikombinasikan dengan kondisi kerja dan kehidupan yang buruk menyebabkan banyak pekerja menjadi sangat politis dan mendukung kelompok-kelompok revolusioner. Petani, kelompok etnis dan nasional, dan agama minoritas secara berkala memberontak selama berabad-abad. Namun pada abad ke-19, jenis baru gerakan revolusioner berkembang dipengaruhi oleh cita-cita pencerahan demokrasi,
bersama dan hak asasi manusia. Pada pertengahan abad ke-19, banyak intelektual dan siswa dari kelas menengah menjadi semakin tidak puas dengan rezim represif Rusia dan masyarakat yang kaku. Mereka terlibat dalam aktivitas politik ilegal, membentuk kelompok diskusi dan membagikan pamflet. Beberapa menganut filosofi politik idealis yang dikenal sebagai populisme, menghancurkan perubahan sosial untuk menguntungkan masyarakat Rusia, terutama para petani. Yang lainnya menjadi anarkis, menentang semua bentuk pemerintahan. Revolusioner sosialis lainnya diidentikan dengan ide-ide Karl Marx. Kaum Marxis percaya bahwa kelas pekerja dengan perjuangannya untuk mengorganisir serikat buruh yang menangkan reformasi politik yang demokratis akan menjadi kekuatan utama untuk perubahan revolusioner. Kaum Marxis Rusia membentuk Partai Buruh Sosial Demokrat Rusia atau RSDLP pada tahun 1898. Namun pada tahun 1903, RSDLP terpecah menjadi dua faksi. Bolshevik Rusia untuk mayoritas dipimpin oleh Vladimir Ilyich Lenin yang sukai partai yang lebih berpusat dan disiplin. Kaum Menshevik atau bahasa Rusia untuk minoritas lebih terorganisir secara longgar dan termasuk campuran radikal dan moderat yang kurang kohesif secara politik. Beberapa orang non-sosialis yang menyukai perubahan revolusioner untuk menyingkirkan Stalinisme membentuk Partai Liberal pada tahun 1905. Mereka dikenal sebagai Demokrat Konstitusional atau dijuluki Kadet. Partai ini terutama mewakili kelas-kelas terpelajar dan berpemilih. Awalnya semua kelompok politik ini percaya bahwa Rusia membutuhkan revolusi untuk menggantikan Stalinisme dengan republik demokratis. Ini akan mendorong perkembangan kapitalis yang akan memodernisasi Rusia. Kaum liberal percaya bahwa perkembangan demokrasi dan kapitalis itu sendiri ada tujuannya, sementara Marxis percaya itu akan membuka jalan bagi sosialisme. Di Rusia, seperti tempat lain, antusiasme untuk upaya perang di antara massa dikobarkan di bawah slogan-slogan patriotik untuk menyelamatkan negara dari penyerang asing. Lawan perang dikecam sebagai pengkhianat dan ditindas. Patriotisme pro-perang melanda Kadet, banyak Menshevik dan bahkan beberapa SR. Bolshevik Lenin menentang perang dan menghadapi isolasi dan penindasan seperti yang dilakukan oleh Menshevik yang berbicara menentang perang. Perang itu merupakan bencana bagi rakyat Rusia dan rezim Tsar. Industri Rusia kekurangan kapasitas untuk mempersenjatai, melengkapi dan memasok 15 juta orang yang dikirim untuk berperang. Mobilisasi yang berulang-ulang mengganggu produksi industri dan pertanian sudah tidak mencukupi. Saat perang berlarut-larut, kesengsaraan di kota-kota Rusia tumbuh. Kota-kota besar juga dibanjiri pengungsi di depan. Meskipun tenang, banyak yang merasa bahwa Rusia akan segera dihadapkan pada krisis revolusioner baru. Sekian dari saya, terima kasih.